1K1 TV1. Ya, tentu saja kita memaknai 79 tahun kemerdekaan kita ini harus lebih memahami apa etika kebangsaan kita dan sebagai bagian daripada masyarakat atau warga yang bertanggung jawab, tentu kita akan menilai kepemimpinan yang membawa negara kita ini hingga saat ini sudah berusia 79 tahun. Saya kira yang perlu dicermati dan perlu dikritisi adalah bagaimana kepemimpinan bangsa kita mampu untuk merajut di tahun ke-79 ini ke depannya sehingga estafet kepemimpinan, suksesi kepemimpinannya dapat berlangsung dengan baik. Namun satu hal yang justru kita menjadi prihatin di tengah-tengah upacara atau di tengah-tengah kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia kita yang tercinta ini adalah pernyataan dari Bapak Presiden sendiri yang cukup memprihatinkan terkait dengan adanya bahwa beliau mengatakan istana di Bogor dan di Jakarta itu ada bau kolonial. Nah, ini yang tentu saja mengejutkan juga, walaupun kita sudah tahu Pak Jokowi seringkali juga menyampaikan hal-hal yang sifatnya tidak sama antara yang dikatakan dan yang terjadi secara nyata. Saya kira itu. Nah, saya melihat bahwa Pak Jokowi ini bias ya. Dan kalau saya boleh bilang bahwa beliau sebagai seorang negarawan, bukan hanya seorang presiden ya, seharusnya sebagai kepala negara harus memahami sejarah apa itu kolonial dan juga apa itu kebangsaan atau kemerdekaan ya. Karena jelas-jelas bahwa kedua istana ini, Jakarta dan Bogor, kita memperolehnya, kita mendapatkan kemerdekaan kita dan merebut hak kita sebagai bangsa yang merdeka. Maka kedua istana itu juga merupakan hasil kemerdekaan, hasil perjuangan pada para pahlawan kita, sehingga tidak mungkin itu masih berbau kolonial. Kalau istana saja bau kolonial, bagaimana dengan negara kita yang dijajah 350 tahun? Apakah juga masih berbau kolonial? Yang saya balik bertanya adalah mengapa justru Pak Jokowi menyampaikan hal ini di tengah-tengah inginnya di tengah-tengah pemindahan upacara peringatan 79 tahun kemerdekaan kita ini dari istana di Jakarta yang setiap tahun kita selenggarakan dengan hikmat dan baik dipindahkan ke IKN, dan juga di tengah-tengah bagaimana upacara ini seharusnya harus dipertimbangkan matang-matang karena memang IKN tampaknya belum siap untuk itu. Ya, saya kira ini terkait dengan watak dan karakter ya. Jadi seorang pemimpin negara besar seperti kita ini seharusnya memahami bahwa dirinya bukan hanya seorang yang melakukan perintah-perintah yang sifatnya operasional sebagai seorang presiden belaka, tetapi juga harus yang bersifat strategis dan sama kata dan hasil. Kalau apa yang diucapkan kemudian resultnya keluarnya tidak seimbang, maka tentu saja hal ini akan dirasakan oleh rakyat dari waktu ke waktu, sehingga Pak Jokowi harus ingat bahwa dia sempat dijuluki oleh mahasiswa UI setahu saya sebagai King of Lip Service. Nah, ini harus dicermati bahwa sebagai raja yang hanya pandai berbicara manis di bibir itu tentu saja tidak membahagiakan rakyatnya. Dan saya ingin menyoal kembali bahwa kalau soal kemerdekaan kita ini masih berbau kolonial, maka seharusnya kita sendiri harus melihat ke dalam apakah ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh presiden yang masih berbau kolonialisme, yaitu di mana suka melakukan politik adu domba misalnya, kemudian juga melakukan manipulasi dalam hukum dan juga pembiaran hal-hal yang seharusnya ditangani dengan baik. Itu adalah salah satu daripada fakta bahwa janganlah kita membiarkan hal-hal yang justru setback ke belakang seperti masa di kolonialisme itu. Nah, ini kan berarti berpulang kepada
Pak Presiden Jokowi sendiri. Kenapa beliau perilakunya seperti itu? Kita harus mengerti bahwa setiap tindakan seorang pemimpin negara itu sangat berimbas luas pada masyarakatnya. Jadi saya kira memang Pak Jokowi ini, maaf, mungkin harus kembali mempelajari apa itu sejarah kemerdekaan dan apa itu kolonialisme. Karena kalau Istana Jakarta Bogor aja bau kolonial, lantas saya ingin bertanya, Pak, IKN itu bau apa? Tentu saja di sana masih ada bau-bau yang seharusnya seperti kesannya terlalu dipaksakan pembangunannya. Kemudian ada hal-hal yang sifatnya hanya seperti ingin menonjolkan prestasi sendiri tapi mengabaikan kepentingan yang lebih luas terhadap kebutuhan negara dan bangsa ini. Saya kira ini harus diingatkan, Pak. Enggak, saya kira ini momentum yang dia paksakan karena beliau tahun ini adalah tahun terakhir, sementara proyek IKN itu lebih kepada seperti prestise pribadi ketimbang prestise bangsa dan negara kita ini sendiri. Karena kita lihat bahwa atmosfernya masih jauh untuk IKN ini untuk dirasakan sebagai bagian dari pentingnya untuk dilakukan upacara kenegaraan di sana. Terasa masih dingin-dingin saja. Jadi seharusnya sangat disayangkan bahwa akhirnya dengan protokoler yang tentu saja itu kewenangan presiden untuk memerintahkannya, tapi sekali lagi bahwa ini kelihatannya istilah kolonial hanya untuk gimmick, untuk menonjolkan bahwa upacara yang dipindahkan ke IKN itu seolah-olah benar. Padahal tidak mengandung kebenaran karena seharusnya upacara nasional besar ini tidak bisa diputuskan sendiri kalau dipindah ke tempatnya. Harus tanya DPR, MPR, harus dikonsultasikan dan harus jelasnya berhubungan dengan kenegaraan itu sendiri. Bukan semata-mata hanya karena bau kolonial. Ini yang harus disadari oleh Pak Jokowi dan mungkin sudah terlambat tapi ya sudah terjadi. Tapi saya harap hal ini tidak bisa kita biarkan saja. Kalau bisa, kalau perlu kita minta kepada DPR untuk melakukan hak bertanya kepada presiden, bahkan hak angket mengapa memindahkan upacara sepenting ini ke sebuah wilayah yang sebenarnya belum memiliki marwah atau batinnya kemerdekaan yang kita rasakan di dalam upacara peringatan dari tahun ke tahun di Istana Merdeka. Itu saya kira. Ya itu dia saya bilang, karena ini mungkin jabatan terakhirnya dan dia ingin menimbulkan kesan bahwa itu sudah menjadi sebuah keputusan bangsa untuk memperingati upacara kenegaraan kemerdekaan Republik Indonesia kita untuk selanjutnya di sana. Tapi saya kira sebenarnya itu terlalu dipaksakan dan saya rasa yang penting adalah tindakan seperti ini tidak boleh diputuskan oleh presiden semata-mata. Oleh karena itu dengan kewenangan DPR saya harap melakukan hak bertanya agar dapat mengklarifikasi mengapa juga beliau membawa bau kolonial untuk Istana Bogor dan Istana Jakarta. Secara anak bangsa, saya rasa banyak yang tersinggung, banyak yang kecewa. Dari keluarga-keluarga presiden terdahulu harusnya juga merasa selama ini pemimpin-pemimpin sebelumnya, presiden sebelumnya berarti mendukung kolonialisme secara tidak langsung karena bau kolonial, tetapi kok tetap dilaksanakan gitu loh. Seharusnya kan tidak begitu. Justru karena kita udah merdeka, istana ini sepenuhnya kemerdekaan kita dan baunya adalah bau mewakili negeri Indonesia yang besar dan kuat ini. Saya kira begitu. Ya tentu saja sebenarnya kita mewakili suara rekan-rekan ya, para tokoh, para aktivis, ya, para akademisi bahwa Pak Jokowi sudah sering sekali melakukan hal-hal yang di luar kepatutan yang seharusnya dikonsultasikan dan juga seharusnya juga menghargai lembaga lain, tetapi hal-hal yang berkenaan dengan misalnya percawean atau cawe-cawe itu yang belum juga tuntas karena memang selalu beda antara apa yang dikatakan dengan yang fakta di lapangan. Jadi ini tentu saja kalau yang kita sesali dan kita prihatin sekali adalah jangan sampai apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini tidak dikoreksi oleh lembaga-lembaga lain
Dan saya harap dengan koreksi yang tepat, setidaknya dengan melakukan hak bertanya, dan kalau perlu juga hak angket atas tindakan-tindakan Presiden Jokowi yang tidak relevan dengan yang semestinya dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini. Saya kira itu. One Kawan TV 1